Di suatu malam di dalam rumah sederhana, Bayu yang merupakan suami Lestari baru saja sampai di rumahnya. Sementara Lestari sedang asik scroll TikTok, media sosial sambil menonton acara belanja di televisi. Wow, bagus banget ini barang-barangnya. Mas, lihat ini deh sebentar. Mixer ini ada diskon gedean banget. Aku tadi lihat review-reviewnya di Instagram, katanya mixer ini bisa bikin kue jadi lebih lembut. Wah, bagus dong kalau begitu. Terus kenapa kamu nunjukin mixer itu sama aku? Kamu pengen beli mixer itu? Heh, iya mas. Mas tahu aja deh, kalau aku tuh bisa beli mixer ini, aku jadi bisa jualan kue mas. Lumayan kan penghasilannya, nanti bisa buat nambah-nambah uang belanja dapur. Bisa meringankan juga beban pengeluaran kamu. Lestari, kamu itu masih ingat gak? 3 bulan lalu kamu itu juga beli mixer baru. Kamu bilang katanya mau buat usaha. Nah, tapi coba kenyataannya apa? Mixernya masih di dalam kardus kan? Bahkan belum pernah dipakai sekalipun. Aku belum pakai karena memang belum sempat aja mas. Tapi kali ini beda. Sekarang aku itu beneran mau serius jualan. Kamu beliin ya mas, ayolah. Cuma sekali ini aja. Harganya juga lagi promo, turun drastis. Kapan lagi kan bisa semurah ini? Yang kemarin-kemarin juga kamu bilangnya cuma sekali ini aja. Tapi akhirnya cuma jadi pajangan kan? Aku kerja dari pagi sampai malam, capek-capek cari uang, susah payah. Tapi kamu malah boros begini terus. Nggak bisa Lestari, nggak bisa. Kita harus hemat. Mas, aku beli itu cuma pengen bantu keluarga aja. Kenapa sih mas selalu lihat kalau aku itu boros? Aku ini kan pengen buka usaha juga mas. Aku kasih uang bukan cuma ngabisin uang. Kalau kamu itu emang mau bantu keluarga, coba deh jualan dulu pakai barang yang udah ada. Jangan tiap lihat barang baru langsung pengen beli aja. Soalnya ini bukan yang pertama kalinya Lestari. Enggak. Mas tolonglah. Ini kesempatan emas loh. Diskonnya cuma sampai hari ini aja. Kalau mas gak beliin sekarang nanti aku bakal menyesal seumur hidup loh. Enggak ah, yaudah deh. Ya baiklah. Tapi janji ya kamu kalau ini yang terakhir kalinya, oke? Aku harap kamu itu benar-benar serius dengan usaha jualan kamu ini. Yes, oke siap, janji. Makasih ya mas. Kamu udah mau menuruti permintaan aku. Aku janji kali ini serius dan usahanya nanti bakalan sukses. Dan aku tuh bisa ganti deh uang yang kamu keluarin buat beli mixer ini. Ya amin. Semoga bisa sukses ya usahanya nanti. Ada-ada aja kelakuan istriku ini ya. Aku cuma bisa berdoa dan berharap semoga ini menjadi yang terakhir kalinya dan bisa sukses usahanya. Beberapa minggu kemudian belum juga mixer itu digunakan, Lestari kini tergoda dengan peralatan lain yang sebuah blender canggih yang bisa membuat jus sehat. Mas, ini ada blender terbaru, katanya bisa bikin jus sehat lebih halus dan lebih cepat. Kita bisa mulai hidup sehat juga loh. Mas tahu kan sekarang orang-orang lagi tren minum sehat? Lestari, serius deh, kamu lihat mixer yang ada di sana itu. Mixer itu aja belum kamu pakai, sekarang kamu udah pengen beli blender lagi. Apa kamu nggak cukup pakai barang-barang yang kita punya aja? Ya ampun mas, mixer dan blender itu kan beda fungsi. Mixer buat bikin kue, blender buat bikin jus. Cocok kan kalau buka usaha kue, terus di sampingnya ada usaha jus minuman juga. Ya cocok sih, kalau makan di tempat bisa sekalian pesen minumnya juga biar gak seret. Tapi masalahnya bukan itu sayang, masalahnya itu adalah efisiensi pengeluaran uangnya. Mas gak mau ya uang ini dikeluarkan cuma karena barang-barang yang gak perlu terlalu urgent dibutuhkan. Mas tuh ya suka gitu deh orangnya. Mas tuh suka banget mikirin uang terus. Sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang. Kita juga butuh momen mas untuk menikmati hidup. Mencoba banyak hal, ada tantangan, penuh resikonya. Menikmati hidup kamu bilang? Ini bukan tentang menikmati hidup yang, tapi tentang menghamburkan uang. Gimana letak menghamburkan uangnya mas? Aku tanya. Apapun alasannya intinya itu menghambur-hamburkan uang. Aku kerja banting tulang setiap hari tapi kamu malah sibuk beli barang yang gak perlu dipakai sekalipun. Yang gak pernah dipakai sekalipun. Terus mas bilang aku itu menghamburkan uang. Yalah apalagi coba kalau bukan. Mas tuh ya bener-bener gak mengerti perasaan perempuan. Aku tuh butuh pengen punya barang-barang bagus juga mas. Biar bisa dipandang kayak yang lain. Aku tuh capek pakai barang-barang lama terus. Tahu nggak? Terserah kamu lah. Kau bilang apa? Aku capek debat terus sama kamu. Jangan harap aku tuh kasih uang buat beli blender itu ya. Males. Lestari kemudian cemberut. Tapi diam-diam mulai berpikir cara lain untuk mendapatkan barang yang diinginkannya.
Tanpa sepengetahuan Bayu, Lestari mulai berutang ke toko elektronik agar bisa membeli barang-barang yang ia inginkan. Dia yakin bisa mencicilnya dengan uang belanja yang diberikan oleh sang suami. Mas, saya mau beli blender dong, tapi blender ya kayak begini ada, yang sama persis dan benar-benar mirip dengan yang ini. Merek blender yang itu, kalau merek yang itu kayaknya ada sih Bu, asli sama kok, dari pabriknya langsung. Yes, mantap, aku kira tadi bakalan sulit nyari barang begini. Tapi kenyataannya ada juga yang jual blendernya. Murah aja kok Bu harganya. Nggak akan bikin dompet bolong apalagi sampai jebol. Hehe. Mau sih, tapi kalau belinya sistem cicilan bisa. Saya belum punya cukup uang soalnya. Bisa nggak? Oh, Ibu mau pakai sistem cicilan ya? Bisa Bu, bisa kalau pakai sistem cicilan. Cuma 100.000 aja per bulannya. Ringan banget kan, nggak terlalu berasa dalam dompet. 100.000 ya, tumben murah banget. Saya pikir jadi sampai 100 lebih. Nggak murah kok kalau di sini mah Bu. Oke lah kalau begitu, saya ambil ya. Walaupun suami saya nggak setuju, tapi saya yakin investasi yang bagus buat keluarga ini pasti bisa menghasilkan passive income yang lumayan. Oke, sepakat ya Bu. Ayo diisi dulu formulir pendaftarannya di sini. Beberapa bulan kemudian, bukan fokus membuka usaha, Lestari malah terus membeli barang lain dengan sistem cicilan. Barang-barang menumpuk di rumah tapi tetap jarang dipakai. Bayu pun mulai menyadari ada yang tidak beres dengan keuangan mereka. Tunggu. Kenapa pengeluaranku makin hari makin gede ya? Kayak begini nih. Kalau terus kayak gini, lama-lama bisa boncos nanti pengeluaranku. Lestari. Iya Mas, ada apa? Enggak, aku cuma mau nanya aja. Ini kok pengeluaran tiap bulannya terus membengkak kayak begini ya? Jatah bulanan kamu juga makin hari makin maju. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan barang-barang itu ya? Kenapa Mas? Kok malah diem? Lestari, kok barang-barang di rumah makin banyak? Dari mana kamu dapetin uang buat beli itu semua? Apa alasannya kamu membeli semua barang-barang itu? Untuk masalah dari mana uangnya, kamu gak perlu khawatir ya Mas. Karena aku cuma pakai uang belanja sedikit kok. Mas, tenang aja, semuanya masih aman. Bohong, gak mungkin uang belanja yang aku kasih bisa membeli semua barang-barang ini. Lestari, jujur sama aku. Kamu pasti ada sesuatu kan yang kamu ngutang ya? Iya Mas, tapi nggak banyak kok, cuma sedikit aja. Aku janji pasti aku bayar nanti. Janji, kamu nggak perlu khawatir sama aku, sama utang-utang itu. Bayu terkejut, wajahnya langsung memucat, tahu bahwa masalahnya besar sedang menanti mereka. Lestari, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Tapi kamu malah nambah utang beli barang yang bahkan nggak kamu pakai. Mas, aku yakin bisa menyicilnya pelan-pelan kok. Ini bukan utang besar, aku cuma pengen rumah kita itu lengkap. Lengkap, Lestari, rumah kita ini bukan toko, rumah kita ini tempat tinggal untuk kita berdua. Gak semua barang boleh ada di rumah ini Lestari, gak semua barang. Tapi Mas, gak ada tapi, semua yang aku bilang itu jelas. Semua barang-barang itu cuma bikin sesak, tahu gak? Dan malah bikin kita itu makin susah. Aku gak minta banyak Mas, aku cuma pengen hidup lebih enak, lebih nyaman. Mas tahu kan, aku itu juga butuh sesuatu yang bikin aku itu bahagia. Astagfirullahaladzim, bahagia kamu bilang? Kamu pikir aku itu gak pengen kamu itu bahagia? Tapi kalau caranya begini gak ada. Kita malah makin sengsara Lestari. Mas, kenapa sih kamu itu selalu ngomong soal uang dan uang? Aku juga manusia Mas, aku juga pengen sesuatu buat diriku sendiri. Bukan cuma masak dan ngurus rumah aja. Kalau kamu itu gak mau dengerin aku gak tahu ya harus bagaimana lagi. Aku butuh udara segar sebelum aku itu kehilangan kesabaran. Seminggu kemudian seorang penagih hutang datang ke rumah membawa surat tagihan cicilan yang belum dibayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya siapa ya? Tunggu sebentar. Tak bukakan dulu. Dengan Ibu Lestari kan? Ibu Lestari, ini tagihan cicilan Anda yang sudah menunggak 2 bulan. Kalau tidak segera dibayar, kami terpaksa mengambil tindakan lebih lanjut.
Tapi saya pikir saya masih punya waktu untuk membayar. Kenapa baru sekarang bilang kalau itu sudah menunggak? Ibu, kami sudah mengirimkan beberapa surat peringatan sebelumnya, tapi tidak ada tanggapan. Sekarang waktunya membayar. Apa? Menunggak 2 bulan? Lestari, kamu bilang cicilan ini bisa kamu bayar. Kenapa malah jadi nambah masalah sih? Mas, aku nggak tahu kalau ini bakal jadi begini. Aku kira aku itu bisa bayar dari uang belanja. Kamu sadar nggak? Ini bisa berujung ke penyitaan barang atau malah jadi ke jalur hukum. Aku sudah bilang jangan berhutang, tapi kamu malah memberani keluarga kita begini. Kami masih punya waktu 3 hari. Kalau tidak ada pembayaran, kami akan membawa beberapa barang sebagai jaminan. 3 hari berlalu dan Bayu belum bisa membayar tagihan-tagihan utang. Dan penagih utang itu datang kembali dan mulai menyita barang-barang rumah. Kalian ambil televisi, kulkas, mesin cuci, dan sebagian barang yang elektronik yang ada di rumah ini. Semua barang-barang yang berharga harus kalian ambil tanpa satupun yang tersisa. Ini bisa kita gunakan sebagai jaminan sampai hutang-hutangnya dibayar lunas. Tolong jangan ambil barang-barang ini, kami masih butuh. Aku janji bakal bayar nanti. Kasih aku waktu sedikit lagi. Udah cukup Lestari, kita itu nggak bisa apa-apa lagi. Ini semua karena kebiasaan kamu yang nggak pernah puas. Kami hanya menjalankan tugas ya, jangan salahkan siapapun kecuali diri sendiri. Para penagih membawa barang-barang mereka, meninggalkan Lestari yang menangis histeris, sementara Bayu hanya bisa duduk di kursi dengan wajah penuh kepasrahan. Kehidupan semakin sulit, Bayu mulai kehilangan fokus di tempat kerja. Karena stres yang terus-menerus didapat akhirnya, dia dipanggil oleh bosnya dan dihentikan dari pekerjaannya. Ayo, saya tahu kamu adalah pekerja yang baik, tapi akhir-akhir ini kamu sering melakukan kesalahan, Bayu. Kamu sering teledor dan tidak fokus sama pekerjaan kamu. Seperti ada sesuatu yang terus mengganjal di pikiran kamu, Bayu. Ya Pak, saya minta maaf sebelumnya. Saya memang mengakui salah. Saya itu sedang ada masalah yang menghantui pikiran saya. Saya minta maaf ya selama ini Pak, kinerja saya tak terganggu karena hal itu. Sebagai manusia saya memang memaafkan dan memaklumi kesalahan kamu. Tapi tidak dengan perusahaan, Bayu. Perusahaan nggak bisa terus mentoleransi kesalahan itu. Maafkan saya dengan sangat berat hati. Kamu harus diberhentikan. Tolong Pak, saya butuh pekerjaan ini. Saya punya keluarga yang harus saya nafkahi. Saya janji bakal lebih fokus lagi. Keputusan ini sudah final, Bayu. Kami harap kamu bisa menemukan jalan keluar untuk semua masalahmu itu. Mas, tumben kamu pulang lebih awal hari ini. Ada apa? Ada sesuatu yang terjadi di kantor? Ada kabar baik ya Mas? Aku kepikiran bagaimana kita untuk melunasi hutang-hutang itu. Lestari, aku kehilangan pekerjaanku. Aku dipecat. Sekarang kita itu benar-benar gak punya pemasukan sama sekali. Apa? Mas, dipecat? Tapi kita masih punya banyak cicilan yang harus dibayar, Mas. Terus kita harus bagaimana sekarang? Kalau saja kamu itu gak terus-menerus boros ya. Kalau saja kamu itu lebih bijak, kita gak akan sampai ke titik ini, Lestari. Mas, aku gak pernah niat bikin kita itu susah. Aku cuma pengen hidup lebih baik. Aku pikir kita itu bisa. Lebih baik, hidup kita sekarang lebih buruk dari sebelumnya. Kita kehilangan semua yang kita punya, termasuk pekerjaanku. Mas, maafin aku. Aku gak tahu harus bagaimana. Aku gak mau kehilangan semuanya, Mas. Kita udah kehilangan semuanya, Lestari. Sekarang kita harus mikirin bagaimana caranya bertahan tanpa apa-apa. 2 jam kemudian. Mas, Sinta panas banget. Aku takut dia makin lemas. Kita harus bawa dia ke dokter sekarang juga. Lestari, kita nggak punya uang. Bahkan buat makan besok aja kita nggak tahu dapat dari mana. Tapi dia anak kita, Mas. Kita nggak bisa diem aja. Kita harus cari cara buat nolong dia. Aku akan coba pinjam uang ke teman-temanku deh. Kamu jaga Sinta ya. Tolong jangan melakukan sesuatu yang bodoh lagi, Lestari. Bayu bergegas keluar rumah meninggalkan Lestari yang masih menangis di samping anaknya yang terbaring lemah. Dalam keputusasaan, Lestari mencari cara sendiri untuk mendapatkan uang. Dia melihat satu-satunya perhiasan emas yang tersisa, yaitu cincin pernikahan. Apa aku benar-benar harus melakukan ini ya? Ini satu-satu kenang-kenangan pernikahan kami. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Maaf, harga emas turun sekarang.
Saya cuma bisa kasih segini. Ini keputusan ibu diambil atau tidak. Baiklah, saya terima. Tolong cepat urus transaksinya ya. Saya butuh uang ini sekarang juga. Lestari, di mana cincin pernikahan kita? Jangan bilang kamu menggadaikannya. Mas, aku nggak punya pilihan lain. Aku harus menyelamatkan Sinta. Aku nggak bisa bikin dia itu terus sakit. Kamu sadar nggak, cincin itu bukan cuma perhiasan, itu lambang pernikahan kita. Tapi sekarang kamu jual demi kesalahan kamu sendiri. Aku tahu aku itu salah, Mas. Aku tahu aku itu bodoh. Tapi aku tuh nggak bisa kehilangan anak kita, Mas. Mulai sekarang, Lestari, aku nggak mau lagi dengar alasanmu ya. Aku cuma ingin kita itu bisa bertahan tanpa kesalahan yang sama dan terulang lagi. Beberapa minggu setelah kejadian menggadaikan cincin, keadaan keluarga mereka semakin sulit. Bayu bekerja serabutan, tetapi hasilnya masih jauh daripada cukup. Lestari mulai merasa stres dan putus asa. Semua ini cuma jadi sampah sekarang. Aku dulu beli ini dengan percaya diri, tapi sekarang malah bikin kita itu makin susah. Lestari, kalau kamu itu benar-benar merasa bersalah, ayo kita cari cara buat keluar dari situasi ini bersama-sama. Mas, aku benar-benar menyesal. Aku gak pernah berpikir panjang. Aku selalu kepengen ini tanpa lihat keadaan kita. Kita masih bisa bangkit, Lestari. Tapi aku butuh kamu buat berubah. Kamu harus benar-benar sadar sekarang. Keesokan harinya, Panci ini katanya anti lengket. Bisa masak lebih cepat dan hemat gas. Wah, kayaknya ini cocok buat usaha kue aku. Lestari, kamu gak kepikiran beli barang lagi kan? Kita baru aja mulai bangkit. Jangan hancurkan lagi semuanya ya. Enggak, Mas, aku cuma lihat-lihat aja kok. Lagian kan panci ini bisa bantu aku masak lebih cepat. Berapa kali aku tuh harus bilang, kita itu nggak butuh barang baru. Kita butuh uang buat bertahan hidup. Mas, aku cuma mau bantu. Aku janji kali ini aku akan pakai benar-benar. Nggak bakal sia-siakan seperti yang dulu. Beberapa minggu kemudian Lestari kembali membeli beberapa barang-barang dengan sistem cicilan. Tunggu dulu, apa ini maksudnya? Lestari, kamu masih utang lagi? Aku kira kita itu sudah sepakat, nggak boros. Mas, aku nggak bisa menahan diri. Aku pikir aku tuh bisa bayar nanti, tapi malah makin sulit. Aku benar-benar menyesal, Mas. Mas, kita nggak punya apa-apa lagi. Semuanya hilang gara-gara aku. Aku yang menghancurkan keluarga kita, Mas. Lestari, aku sudah capek. Aku sudah berusaha bertahan, tapi kamu terus mengulang kesalahan yang sama. Mas, tolong jangan tinggalkan aku, Mas. Aku janji akan berubah. Aku akan boros lagi, aku mohon. Aku butuh waktu buat sendiri, Lestari. Aku gak tahu apakah kita itu bisa bertahan hidup dan terus bersama denganmu ini. Lestari ditinggalkan suaminya, hidupnya semakin sengsara. Dia berusaha mengubah diri tetapi sudah terlambat.